Dok, ini 2 pasien dari kecelakaan beruntun. Keduanya datang dalam keadaan pingsan. Suster Kinar, pasien sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat. Tapi dok, ruang rawat itu terbatas. Semuanya terisi. Mungkin dok, untuk sementara mereka bisa menempati ruang IGD. Tidak bisa, Sus. Ini akan mempengaruhi pemulihan pasien. Kita masih punya ruangan tidak terpakai. Maksud dokter, ruangan yang mana ya? Kita buka kamar 13, Sus. Saya juga sudah minta bantuan perawat tambahan ke Rumah Sakit Citra Medika Tama. Pak, cepat buka pintunya, Pak. Saya nggak berani, Dok. Saya takut. Justru, reputasi rumah sakit ini yang akan hancur jika kita membiarkan 2 pasien terlantar. Cepat buka. Dok, tunggu dulu dok. Lebih baik jangan dibuka. Sudah 2 tahun kamar ini ditutup. Sejak sebelum dokter bekerja di sini. Dan saya juga yakin ini ruangannya pasti kotor dok. Biar steril untuk pasien. Dan kalau sampai kamar ini dibuka, saya takut nanti bakal ada kejadian lagi dok. Kalau ruangan kotor, bisa dibersihkan. Saya nggak percaya dengan cerita tahayul seperti itu. Yang saya pegang hanya norma medis dan kedokteran. Tugas utama kita hanya menolong pasien. Ya tapi dok. Kinar, Dokter Dimas itu tahu mana yang terbaik untuk pasiennya. Kamu itu perawat, ikutin aja apa kata dokter. Cepat buka, Pak. Dokter aja yang buka. Saya takut, mohon maaf, Dok. Apa ini? Tolong bersihkan ruangan ini ya. Kamu jahat. Maksudnya Sus Ambar apa ya? Mendingan sekarang gini aja Sus. Sus tolong bojokin dokter Dimas. Supaya dokter Dimas buat nutup lagi kamar ini. Karena ini bahaya Sus. Jangan nekat. Suster Kinar, kamu bicara sama siapa? Sama Suster Ambar. Loh, Sus. Tadi saya bicara sama Suster Ambar. Saya itu dari tadi di sini sama dokter Dimas. Nggak kemana-mana. Dok, Sus, percaya sama saya. Tolong tutup lagi pintu ini, Sus. Jangan pakai kamar ini. Karena saya takut nanti bakal terjadi hal buruk sama pasien. Suster Kinar, cukup. Tolong jangan bahas hal mistis apapun lagi. Setelah ruangan dibersihkan, bawa 2 pasien ke sini. Tapi dok, Mas, tolong dibersihkan ya. Baik, Dok. Mari dok. Mari. Satria lagi ngapain ya? Udah tidur apa masih nugas? Telepon enggak. Telepon enggak. Lagi ngapain lu? Pasti lagi mikirin si Satria kan? Turun nih. Apaan sih abang? Ngagetin tau nggak? Alah ngaku aja lu. Jaga malam. Bukannya ngitungin stok obat. Megangin HP aja terus. Nungguin ditelepon atau dikontak sama tuh laki-laki pangeran yang menurut lu paling cakep di dunia. Apaan sih bang? Lagian kenapa sih? Ini kan hukum saya masih ada di dunia. Ya biarin aja lah kalau saya deket-deket sama Satria. Lah, lu mah alasannya ada 1001. Lu tahu? Kebanyakan alasan lu. Yaudah, telepon aja. Telepi. Tuh kan, emang susah kalau udah sehati. Halo Mas Satria. Halo, Sekar. Sekarang aku lagi di perjalanan pulang ya. Aku habis urus kasus di perbatasan kota. Terus apa hubungannya sama saya?
Kok kamu ngomongnya gitu sih? Ingat loh, kamu sendiri yang ngasih syarat ke aku bahwa aku harus selalu ngabarin kamu. Sekarang aku ngasih kabar, jawaban kamu malah begitu. Ya ampun, iya. Saya lupa. Mas Satria, hati-hati ya. Saya takut Mas Satria kenapa-napa. Sekarang denger aku ya. Kamu gak usah kaget soal bahaya. Pekerjaan aku membuat aku selalu dekat sama bahaya setiap hari. Udah jadi makanan aku sehari-hari. Mas Satria, bukan berarti kayak gitu dong, Mas. Nanti kalau Mas Satria terluka lagi gimana? Kan saya juga yang repot ujung-ujungnya. Udah, kamu tenang aja. Gak usah bawel, gak usah ngomel-ngomel. Percayain sama aku ya. Halo, Sekar? Orang belum selesai ngomong, main dimati-matiin aja. Nggak sopan banget sih. Ih, Abang, apaan sih? Orang saya lagi teleponan, saya itu masih kangen, kenapa dimatiin? Gue juga kangen. Kita ngobrol dong. Lu. Apaan sih? Apa komandan udah jadian nih sama Suster Sekar? Siapa yang udah jadian? Kita masih teman kok. Masih teman komandan. Berarti akan jadian dong komandan. Gak usah bawel, nyetir yang benar. Bukannya fokus. Siap dan. Jovi mancing-mancing dan. Baru saja kami menerima laporan bahwa telah terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Raya Cidayem. Menurut informasi awal, semua korban telah dilarikan ke rumah sakit Cidayem terdekat. Sampai saat ini belum ada Bayu, informasi Jovi. pasti mengenai korban. Bukan kita lewat wilayah situ ya? Iya dan. Kalau gitu kita mampir ke lokasi kecelakaan. Sekarang juga kamu koordinasi sama pihak Polantas. Saya khawatir mereka butuh bantuan kita. Siap dan. Bayu, Iya dan. Cidayem ya? Siap. Apaan sih so sibuk? Halo, Rumah Sakit Cidayem? Iya, saya dari Rumah Sakit Citra Medika Tama. Saya Suster Sekar yang akan ke sana untuk mengantarkan obat-obatan. Kira-kira ini saya kan mau siapkan obatnya. Ada tambahan lagi nggak ya? Jangan datang ke tempat itu. Hai lu. Saya dengar ada suara teriakan dari telepon itu. Ya nggak usah dibanting. Taruh aja baik-baik. Ngagetin aja lu. Jangan datang ke rumah sakit itu. Bang, kita ada di mana, Bang? Kenapa arwah itu bawa kita ke sini? Sepertinya kita disedot mundur nih. Kita sekarang ada di dimensi dan alam yang lain. Bang, tempat ini sepertinya pernah terjadi kebakaran. Jangan suka ikut campur urusan orang. Ini kalian. Bang, apa jangan-jangan ini suara perawat yang tadi? Kenapa dia kagak mau kita ada di sini? Padahal dia yang narik kita ke sini. Kalau dia matinya karena musibah, energinya kagak begini. Ini energinya baunya kebencian dan dendam. Apa ada hal buruk yang terjadi sama kamu? Saatnya balas dendam. Enggak, tolong jangan lakukan itu ya. Jangan sakitin manusia. Katakan, apa yang bisa saya lakukan untuk bantu kamu?